Happy Treatment bersama Rumah Edukasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Edukasi. Ayah berada di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Basu dari Fisioterapi Indonesia di Rumah Edukasi. Nah, kali ini Kak Basu pas banget nih musim hujan. Banyak banget keluhan-keluhan dari anak-anak kita yang datang dengan kondisi batuk pilek, kemudian adanya tumpukan dahak di paru-paru sampai suaranya itu mengi. Nah, suaranya itu kayak susah banget untuk nafas. Nih, seperti ini contohnya nih suaranya. Ya, sesak banget rasanya ya. Nah. Oke, untuk kondisi kasus seperti ini biasanya Kak Basu melakukan treatment berupa chest terapi atau tepuk-tepuk, kemudian dibarengi dengan postural drainase atau memposisikan dahak itu berada di atas sehingga dia turun ke jalur utama atau kerongkongan sehingga bisa keluar atau mungkin ditelan langsung sama adik bayi kita. Oke. Kemudian nanti yang terakhir dengan dibantu dengan masas atau pijat otot-otot bantu nafas. Oke. Nah, sekarang langsung saja nih Kak Basu akan mempraktekkan. Yang pertama kita raba dulu. Di mana letak paling banyak dahaknya? Jadi kerasa di atas kah? Di bawah kah? Di samping? Atau di belakang. Nah, bisa kita raba di bagian belakang dengan cara miringkan anak. Wow, udah mau duduk aja dia. Tentu ya sayang, udah kuat kamu ya lehernya ya. Ini usia sekitar 1 bulan ya. Nah, seandainya ya bunda di rumah kok bingung ini di mana letaknya, maka kita posisikan aja paru-paru itu lebih tinggi daripada kerongkongan atau daripada leher. Nah, kita di sini bicara perkara awam ya. Jadi dimana orang awam itu bisa melakukannya di rumah. Oke. Kalau dalam segi medis nanti kita harus mengeceknya dengan pakai stetoskop di paru-paru atas, di bawah di bawah kerongkongan sini, nanti geser. Nah, tapi kalau untuk ya di rumah mungkin ayah bunda nggak semuanya bisa itu. Jadi kita langsung aja posisikan paru-paru lebih tinggi daripada tenggorokan atau daripada leher. Caranya seperti apa? Kita bisa pakai bantal, taruh bantal di bagian barakallahu fiik. Nah, taruh seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinggikan. Nah, ya, ini lebih tinggi daripada leher. Oke. Kemudian kita tepuk-tepuk. Gini posisinya. Ini jari kita rapatkan, jempol juga ikut sehingga membentuk satu cekungan ya. Nah, karena ini bayi kan kecil banget nih, maka kita dikit aja. Nggak usah keras-keras. Ingat ya, ini terlalu besar ya tangan saya. Jadi bisa juga menggunakan hanya sebagian ujungnya kecil dikit ini. Di sini Kak Basu bicara perkara orang yang awam atau orang tua yang di rumah agar bisa melakukannya sendiri, minimal melakukan hal ini untuk mengurangi penumpukan cairan, mengurangi sesak nafas pada anak di rumah. Ya. Oh ya, untuk tepukan itu sendiri pada teorinya itu kita tepuk sebanyak 2-3 kali nafas. Artinya tarik nafas hembus itu 1, tarik nafas hembus itu 2, tarik nafas hembus 3, sekitar itu. Setelah itu baru kita dorong. Nah, kemudian untuk pada praktek dorong itu untuk anak-anak bayi itu sedikit ada kontra ya, karena bayi kan tidak boleh kita lakukan gerakan getar berlebih ya,
karena itu bisa efek buruk pada si anak. Jadi kalau kak basuh biasanya ngakalinya dengan cara sedikit kita dorong paru dadanya gini. Pada kondisi dia pas hembus nafas kita dorong. Jadi kayak bantu dia untuk mengeluarkan nafas gitu. Ini. Ingat jangan keras-keras ya, hanya dengan pergelangan tangan aja. Ini. Dan kita dorong. Nah gitu. Nah, waktu dia hembus kita dorong. Kita amati kapan dia tarik, kapan dia hembus. Waktu hembus kita dorong. Nah. Jadi nggak ada getaran berlebih ya, dikit aja. Peace. Kalau ayah bunda di rumah sudah kontrol sama dokter spesialis anak, biasanya juga disarankan untuk melakukan tindakan nebulizer ya. Dan itu nanti obatnya berapa mili itu sudah ditentukan sama dokter, tinggal ikutin aja. Alhamdulillah kalau ayah bunda sudah memiliki nebulizer di rumah, khususnya ayah bunda yang memiliki anak-anak spesial di rumah, barakallahu fiik. Itu Pak mungkin bisa diagendakan punya nebulizer di rumah ya. Kalau yang belum, silakan datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat agar dilakukan tindakan nebulizer. Sekarang juga fisioterapi sudah banyak nih di puskesmas. Ya, kita ulangi lagi gerakan tadi ya, kita tepuk-tepuk. Wow, mantuk sayang. Ini diulangi sekitar 2-5 kali ya. Ketika kita mengangkat bayi seperti ini, jangan lupa jari kita entah 2 entah 1 beradakan di belakang kepala ya. Jadi nggak cuma ini yang dipegang, tapi kepala bayi juga dipegang gini. Ini nggak cuma gini, tapi bayi kepala disanggah biar dia nggak dangklat. Oke? Ini. Nah, kalau kak basuh biasanya tangan kanan, jadi nggak kelihatan tadi ya. Ini. Nah, kemudian kita pindah. Oke. Oh, masya Allah, naik kontrolnya udah bagus ya. 90 derajat tuh. Karena nih adik kita ini. Kembali kita posisikan paru-paru lebih tinggi daripada leher. Jangan lupa ketika posisi tengkorak seperti ini, kalau anak kita tidak angkat kepala, pastikan dia miring ke salah satu sisi. Jangan sampai hidungnya tertutupi oleh bantal atau kasur sehingga dia susah bernafas. Oke? Oke. Lakukan hal seperti tadi. Kita tepuk-tepuk. Kemudian kita bantu dorong. Angin lagi.
Nah, ayah bunda di rumah, pada saat kondisi anak kita sedang mengalami batuk, dahak seperti ini, mengalami pneumonia, itu positioning pada anak itu penting. Contoh, rutinkan dia posisi tengkurap dengan catatan ini tadi hidung harus berada di salah satu sisi, entah kanan entah kiri bergantian. Kemudian posisikan paru-paru lebih tinggi daripada leher, itu juga penting ya. Kemudian yang terakhir, kalau Kak Basu biasanya nanti di akhir itu Kak Basu akan dudukkan dia dengan cara kita bantu sepenuhnya, karena dia belum kuat ya, jadi kita bantu sepenuhnya agar paru-paru ini dia bisa berusaha untuk maksimal, otot-ototnya itu bekerja secara maksimal, sehingga ketika otot-otot paru itu bekerja maksimal, paru-paru itu maksimal, dia akan absorpsi atau menyerap kembali lebih banyak cairan gitu. Jadi akan cepat hilang lendirnya. Oke. Setelah kita melakukan ini jangan lupa nih. Ini selalu ada 2 atau 1 jari di kepala biar dia nggak nengak ya. Ini kita balik. Loh, diambil ya. Kemudian kita masas ya. Permisi. Kita ratakan dulu sampai ke perut juga, karena biasanya kalau pada batuk flu itu pasti perutnya ikut kenceng sama kayak kita aja. Kalau kita yang dewasa batuk kering aja lah yang itu pasti perutnya rasanya kenceng, sama dia juga. Ini kita pijet ya otot dadanya dulu. Geli iya. Nah, kemudian otot-otot interkostal atau otot-otot tulang iga, di tengah-tengah tulang iga ya. Nih, dari sini ke belakang, ikutin garisnya. Geli ya. Kentut dia. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, pada kondisi yang batuk kayak gini, nafasnya sampai seperti itu, sesaknya itu pasti sesak nafas dia. Nah, ini kita gunakan untuk supaya mengeringankan sesak nafas ya. Kemudian kalau udah kita massage perutnya.
Sambung ya. Oke. Ini ayah bunda di rumah. Beberapa kasus yang sering Kak Basu temui, karena kebetulan Kak Basu di saya yayasan panti asuhan ya, karena saking banyaknya anak yang ditangani, kemudian minimnya SDM yang kita miliki sebagai pengasuh, itu belum tentu anak habis minum itu didudukkan agar dia bersendawa. Jadi pasti hampir sering kembung nih. Makanya harus sering kita lakukan masas, kemudian kita lakukan gerakan pasif kayak mengayuh gini untuk mengurangi begah di perut. Kemudian kita dudukkan. Kumuh dia. Nanti ganti baju ya sayang ya. Ini dibuatlah nanti kita baju-baju. Oke. Sekarang kita balik bawah belakangnya sayang. Belakangnya ya. Jangan lupa. Kentut lagi, masya Allah. Boleh kita balikkan langsung seperti ini, atau mau seperti tadi juga boleh. Kali ini Kak Basu akan membalikkannya langsung. Nah, set. Permisi Kak. Nah. Oh, masya Allah. Ya. Pinter, kuat, sehat ya. Ini bagian entong-entong ini kita masas ke atas. Pelan-pelan kita lepas. Kak Basu lepas sayang ya. Kak Basu lepas ya. Ini sih. Ini entong-entong kita masas ke atas. Lembut, pelan aja gerakannya. Tekanannya pelan aja. Geli sayang. Alhamdulillah. Gumoh, iya. Oh iya, dia gumohnya sambil keluarin lendir saya. Nah, ini ada yang satunya. Kita tutup dulu gumohnya. Nah, ini realita yang sering terjadi di lapangan seperti ini ya Bunda ya. Jadi jangan bayangkan bahwa semuanya pasti berjalan lancar, kemudian tidak ada hambatan-hambatan. Contoh hambatan seperti ini nih. Gumoh, kemudian anak rewel, nangis. Oke, kemudian yang ini juga selanjutnya kita pijat dulu otot-otot tulang iganya ya. Ikutin aja. Ini kayak gitu. Oke, satunya. Iya. Iya. Oke, udah. Oke, kemudian biasanya Kak Basu terakhir dengan positioning Kak Basu dudukkan. Nih. Ya, lihat nih kepala dia sudah kuat ya, Masya Allah ya. Jangan lupa ini kita tahan. Nih. Tahan. Kemudian kita tarik ke belakang, kita dudukkan. Nah. Ingat pada dasarnya anak ini belum bisa duduk. Jadi secara otomatis otot-otot bantu untuk duduknya dia belum kuat. Jadi harus kita support semaksimal mungkin ya. Dari kepala, bahu, sampai ke punggungnya kita support. Dan yang paling penting adalah posisi duduknya nggak boleh miring, harus tegak lurus. Nah, posisi ini sangat bermanfaat. Ini lakukanlah minimal 5 menit gitu, atau di bawah itu tidak apa-apa. Tapi rutin. Ini sangat membantu untuk mengurangi adanya penumpukan cairan atau penumpukan dahak di paru-paru. Kuat sekali nih, bagus. Coba lihat nih, kotor sayang. Coba bersihkan ya. Demikian ayah bunda di rumah, semoga
tips dan trik yang sederhana ini bisa ayah bunda di rumah rutinkan di rumah untuk mengurangi sesak nafas, mengurangi penumpukan cairan anak-anak kita yang sedang batuk dan flu di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy treatment bersama Rumah Edukasi.